Halo adik-adik, selamat datang di channel Trik Fisika. Pada pertemuan ini, kita akan belajar materi tentang suhu untuk tingkat SMP ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini. Ya, langsung aja kita mulai. Suhu. Kita dapat merasakan panas dinginnya suatu benda karena adanya suhu. Benda yang panas mempunyai derajat panas lebih tinggi daripada benda yang dingin. Sebaliknya, benda yang dingin dikatakan lebih rendah dibanding benda yang panas. Jadi, suhu merupakan tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda. Alat ukur suhu disebut termometer yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jenis-jenis termometer. Yang pertama itu termometer zat cair. Pada prinsipnya, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya naik. Maka hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer yang berisi cairan. Cairan terletak pada pipa kapiler yang memiliki bagian penyimpanan. Kurang lebih seperti ini gambar termometernya. Jadi di sini ada tabung gelas, kemudian pipa kaca atau pipa kapiler, itu pipa yang sangat kecil. Terus skala, terus di sini ya cair pengisinya, bisa air raksa, bisa alkohol ya. Selanjutnya di sini ada lekukan, terus ada reservoir. Termometer zat cair ini biasanya isinya yang pertama termometer alkohol. Ini berupa cairan alkohol ya, dimana dia mempunyai kelebihan. Yang pertama harganya murah sehingga mudah didapat. Kemudian bisa mengukur suhu yang sangat rendah karena titik beku alkohol sampai minus 130 derajat Celcius. Kemudian dia lebih teliti. Selanjutnya, kekurangan dari termometer alkohol yang pertama tidak dapat mengukur suhu tinggi karena maksimal itu hanya 78 derajat ya. Kemudian dia membasahi dinding kaca, terus dia tidak berwarna sehingga perlu diberi pewarna. Selanjutnya, termometer raksa ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya jangkauan suhu cukup lebar, dia dari min 40 derajat sampai 360 derajat. Kemudian yang kedua, dia mudah dilihat karena mengkilat. Terus yang ketiga, pemuaiannya teratur. Terus yang keempat, dia tidak membasahi dinding termometer. Selain itu dia mempunyai kekurangan ya. Yang pertama harganya cukup mahal, terus tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, yang lebih dari minus 40 derajat. Kemudian dia termasuk zat beracun ya kalau tabungnya pecah. Selanjutnya jenis-jenis termometer yang kedua, yang pertama kan tadi cairan. Nah sekarang kita yang kedua ini namanya termometer gas. Dan ini termometer yang mengukur berdasarkan tekanan gas yang memanfaatkan sifat-sifat panas atau termal. Jangkauannya cukup lebar ya, dari minus 250 derajat sampai 500 derajat Celcius. Terus jenis termometer berikutnya yaitu termometer zat padat. Dia memakai dua keping bimetal tipis spiral. Bimetal itu logam ya. Jadi prinsipnya semakin besar suhu, maka keping yang satu itu akan melengkung lebih panjang. Selanjutnya termometer digital yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dia memakai termistor atau sensor suhu agar hasilnya lebih cepat dan dia akan tertampil di layar LCD. Selanjutnya jenisnya termometer termistor. Jadi ketika suhu naik, hambatan termistor turun. Hambatan ini dihubungkan dengan suatu rangkaian skala yang dikalibrasi dalam derajat suhu. Di sini kita bisa temui dalam alat kulkas atau oven ya.
Selanjutnya jenis berikutnya termometer Galileo. Dia terbuat dari gelas silinder tertutup berisi cairan dengan prinsip gaya apung sesuai perubahan suhu. Nah, udah ya. Selanjutnya kita belajar tentang skala termometer. Di sini sebuah termometer ini ada yang namanya titik tetap atas atau TTA. Suhu di mana air murni dengan tekanan normal mengalami proses mendidih. Nah, bagian bawah ini namanya titik tetap bawah atau TTB, di mana air murni ini membeku ya. Berikut beberapa skala termometer. Yang pertama itu Celcius, itu dari 0, dia membekunya 0 derajat Celcius sampai 100. Ini mendidihnya. Kemudian kalau Reaumur itu dari 0 sampai 80. Terus Fahrenheit ini dari 32 derajat sampai 212 derajat. Kemudian Kelvin itu 273 sampai 373 ya. Ini skalanya. Nah, dari perbandingan skalanya kita bisa dapatkan atau disederhanakan sebagai berikut. Celcius itu kan dari 0 sampai 100, berarti kan tinggal 100 dikurangi 0. Ini hasilnya 100. Kemudian Reaumur itu 80 kurangi 0. Kemudian Fahrenheit itu 212 dikurangi 32. Kalau Kelvin itu 373 minus 273. Kita dapatkan perbandingannya menjadi 100 banding 80 banding 180 banding 100. Kita sederhanakan. Berarti derajat Celciusnya menjadi 5. Terus Reaumurnya 4, Fahrenheitnya 9 plus 32, Kelvinnya 5 plus 2, 73 ya. Ini disederhanakan. Jadi ini bisa kita pakai dalam perhitungan nanti. Misalkan, contoh yang pertama, 30 derajat Celcius dirubah ke Reaumur. Berarti kan 30 dikali 4. 4 itu dari Reaumur per 5. 5 itu dari Celcius, hasilnya 24 derajat Celcius. Selanjutnya 30 derajat Celcius dirubah ke Fahrenheit, berarti 30 kali 9, 9 itu Fahrenheit per 5, 5 itu dari Celcius plus 32, 32 itu punyanya Fahrenheit. Gitu ya, pokoknya intinya yang ditanya itu kita letakkan di atas perbandingannya. Gitu ya. Terus Celcius ke Kelvin, berarti 30 kali 5 per 5 ditambah 273. Karena Kelvin itu ada 273 yang titik bawahnya ya. Selanjutnya, kalau Fahrenheit berubah ke Celcius berarti di sini kan 68 minus 32 dulu, karena Fahrenheit titik bawahnya 32. Dikali 5, 5 itu Celcius per 9, 9 itu dari Fahrenheit, hasilnya 20 derajat Celcius. Selanjutnya Fahrenheit dirubah ke Reaumur, berarti 68 minus 32 dulu, baru dikali 4, 4 itu dari Reaumur per 9, 9 dari Fahrenheit, hasilnya 16 derajat Reaumur. Nah, yang terakhir misalkan Fahrenheit ke Kelvin, berarti 68 minus 32 dulu ya, karena Fahrenheit itu titik bawahnya 32, terus dikali 5 per 9, 5 itu dari Kelvin, 9 itu dari Fahrenheit, hasilnya kan 20, 20 baru ditambah 273, sama dengan 293 Kelvin ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tunggu video berikutnya ya, jangan sampai ketinggalan. Semangat belajar, sampai jumpa.